Hadirin semua yang kami muliakan, telah kita saksikan bersama-sama prosesi pelantikan dan serah terima jabatan Gerakan Pemuda Ansor PAC Kecamatan Bandar. Sedikit yang ingin perlu saya sampaikan karena sambutan. Kalau Maido Hasanah lama, beda Maido Hasanah itu dapat amplop, kalau sambutan enggak. Misalnya di situ. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, baik itu PAC Bandar dan Ranting Tumbrap, khidmah di Nahdlatul Ulama ini saya pesan harus dengan ilmu, karena al ilmu yurithul ahwal. Ilmu ini akan merubah, akan mempengaruhi perilaku kita. Kita berorganisasi penting untuk mempunyai ilmu sebagai bekal. Apalagi sahabat-sahabat tidak sekedar mengemban amanah Ansor di Kecamatan Bandar dan Ranting Tumbrap, tapi sahabat-sahabat semua adalah membawa nama besar Ansor di seluruh dunia dan Jamiah Nahdlatul Ulama di seluruh dunia juga. Karena cabang istimewa Nahdlatul Ulama itu sudah hampir 60% di negara di seluruh dunia, dan Ansor juga demikian. Apa yang sahabat lakukan, apa yang sahabat kerjakan di Gerakan Pemuda Ansor adalah cerminan dari jamiah besar kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka penting sekali sahabat-sahabat harus mempunyai ilmu. Dari mana ilmunya? Sahabat-sahabat terus belajar dengan para penasihat, dengan para kiai di Kecamatan Bandar khususnya, dengan para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan pribadi-pribadi dan mengembangkan organisasi. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan di sini. Cerita di dalam kitab Risalah Qusairiyah, kisah tentang Nabi Ibrahim. Kisah ini yang menjadikan dasar bagaimana, kenapa sering ada pertanyaan jika bulan Desember kenapa Banser mau menjaga gereja. Ini sering jadi pertanyaan. Dasarnya salah satunya kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal nabi yang Abu Duyuf, bapaknya para tamu. Beliau itu suka menyuguh orang. Jadi zaman dulu belum ada restoran, belum ada warung makan, belum ada hotel. Di tengah gurun pasir, orang melakukan perjalanan dagang maupun perjalanan silaturahim pasti akan melewati gurun pasir yang luas dan akan capek. Ketika sampai di desa atau di desa Bakkah atau Mekah sekarang, di kota Mekah, mereka banyak yang beristirahat. Setiap musafir yang istirahat pasti akan disuruh untuk mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim. Disuruh mampir dan diberi suguhan. Setiap orang yang lewat pasti disuguh Nabi Ibrahim, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Abu Duyuf, bapaknya para tamu. Suatu hari ada seorang yang beragama Majusi minta makan, mampir di rumahnya Nabi Ibrahim. Kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim, agamamu apa? Agama saya bukan Islam, bukan agamamu Nabi Ibrahim, tapi agama saya adalah Majusi, menyembah api. Kemudian Nabi Ibrahim jawabannya apa? Karena engkau bukan orang Islam, karena engkau tidak memeluk agama aku, maka aku tidak mau menyuguh engkau. Silahkan kamu lanjutkan perjalanan dan tidak akan aku beri makan. Akhirnya tamu tersebut pergi. Begitu tamu tersebut keluar dari pintu rumah, malaikat Jibril langsung turun menemui Nabi Ibrahim, disuruh oleh Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim pesan dari Allah, "Hei Ibrahim, aku saja Allah yang telah memberikan makan kepada orang Majusi tersebut selama 50 tahun, tidak pernah meminta orang Majusi tersebut untuk masuk Islam. Aku Allah itu selama 50 tahun telah memberi makan kepada orang yang beragama Majusi tersebut, dan tidak pernah aku meminta orang Majusi tersebut untuk masuk Islam. Engkau diminta makan sekali saja, engkau mensyaratkan orang tersebut harus masuk Islam. Di mana kasih sayangmu?" Kemudian Nabi Ibrahim menangis dan dikejarlah tamu tersebut. Akhirnya tamu tersebut disampaikan cerita kisah dari malaikat Jibril. Dengan kisah ini, dengan ceritanya Nabi Ibrahim ini, justru orang Majusi tersebut malah menjadi masuk ke dalam agamanya Nabi Ibrahim atau agama Islam. Dari kisah ini sesuai dengan misinya baginda Rasul, yaitu rahmatan lil alamin, bahwa kita di Nahdlatul Ulama, di Gerakan Pemuda Ansor, ada misi yaitu melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah,
ajarannya Rasul dan ajaran para sahabat, yaitu misi utamanya adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita memuliakan sesama umat manusia tanpa pandang agama, tanpa pandang suku, ras dan golongan. Ngendikane Gus Dur, tingkat beragama tertinggi adalah ketika kita sudah bisa mencintai makhluk yang dicintai oleh zat yang kita cintai. Kita bisa mencintai semua makhluk yang semua makhluk tersebut pasti semuanya dicintai oleh Allah. Nah, niki misi berat. Maka dengan dasar ini semoga apa yang sahabat-sahabat lakukan di dalam gerakan Pemuda Ansor sesuai dengan tagline PCNU Kabupaten Batang, yaitu bergerak memuliakan umat. Mari kita fokus bagaimana program gerakan Pemuda Ansor ke depan, kita memuliakan masyarakat, memuliakan umat supaya mereka bisa lebih baik lagi, terutama di dalam beragama dan bermasyarakat. Itu saja pesan saya. Semoga sahabat-sahabat bisa menjalankan amanah sebagai pimpinan cabang selama 3 tahun ke depan dengan selamat, dengan husnul khotimah. Tidak ada halangan suatu apapun yang berarti. Tantangan pasti ada, halangan pasti ada, tapi jadikanlah itu sebagai pelajaran kita semua. Selamat berkhidmat, dan saya mewakili pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor mengucapkan terima kasih kepada sahabat Taufikur Rahman yang sudah berkhidmat selama ini, dan sahabat-sahabat yang baru dilantik kami ucapkan selamat. Ya, semoga perjuangan PAC yang kemarin ini menjadi inspirasi yang terbaik bagi sahabat-sahabat semua ke depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya dengan sahabat Suwandi masih ada acara 1 kali lagi. Nanti mohon maaf tidak bisa membersamai sampai akhir acara. Di mai kulo sautara mai kulo wonten acara malih kalih sahabat sekretaris. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.